orang yang punya uang banyak tapi tidak mau zakat, nggak mau sodakoh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadzal yaum antum la tadkhuluna al madrasah al fusul lianna hadzal yaum yaumu al isra wal mi'raj, idzan antum tata'attalun la tadkhuluna al madrasah liannakum ba'din sa'ah tasi'ah saya hadir ilahuna ustadzun min Surabaya saufa yatakallam amamakum wa amamakunna yubayyin an al-Isra wal Mi'raj. Jadi nanti jam 9 di sini anak-anak akan mendengar ceramah tentang Isra wal Mi'raj dari Ustadz dari Surabaya, supaya didengarkan. Nah, ini saya sekedar saja mengingatkan tentang Isra Mi'raj itu. Nah, jadi Isra itu perjalanan malam dari Mekah sampai Palestina, Masjidil Aqsa. Itu kalau perjalanan naik unta itu 1 bulan. Nah, ini hanya beberapa jam saja, kurang lebih 5 jam. Nah, kira-kira mulai jam 10 malam sampai nanti turun lagi Rasulullah itu kira-kira jam 3. Nah, itu 5 jam kurang lebih Rasulullah itu. Nah, naik buraq. Buraq itu kecepatannya bukan main, satu pandangan, satu cahaya. Buraq itu artinya barak itu kilat. Nah, itu hewan yang ada di surga sana. Jadi katanya ada salah satu buku tentang Isra Mi'raj itu, katanya ada buku bahasa Arab begitu. Jadi buraq itu banyak, binatang buraq di surga itu banyak. Nah, katanya itu ada satu buraq yang katanya gelisah di langit sana, di surga sana itu satu buraq ini gelisah terus. Karena apa? Enggak bisa tidur, goyang-goyang terus. Karena apa? Karena mimpi kepingin ditumpahi oleh Rasulullah oleh Nabi Muhammad, oleh manusia sebaik-baik manusia katanya. Dan betul, dia dipanggil oleh Jibril pada malam 27 Rajab itu, dipanggil untuk ke Mekah. Nah, di sana lihat Rasulullah itu sedang tidur di masjid Mekah itu. Kemudian dibangunkan. Nah, begitu juga waktu akan ditumpahi Rasulullah itu bukan main. Buraq itu
goyang gini, apa katanya, saking gembiranya akan ditumpai oleh sebaik-baik manusia. Ini ada satu buku yang saya pernah baca itu seperti itu. Wallahu alam benar atau tidak. Pokoknya tapi dalam hadis sebenarnya belum ada, tapi ada dalam buku cerita seperti itu. Nah, dalam perjalanan Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu cepatnya seperti kilat. Jadi kalau sekarang melihat begini, maunya sekarang melangkah, kakinya yang di depan itu melangkah itu sudah tidak kelihatan. Jadi kakinya, begitu kakinya yang belakang ikut melangkah sudah nggak kelihatan, saking cepatnya. Nah, di tengah perjalanan sebelum sampai Masjidil Aqsa, menurut hadis Al-Baihaqi, Rasulullah itu melihat pemandangan-pemandangan yang layak kita ingat terus sebagai contoh. Pemandangan-pemandangan sebagai ibarat. Apa itu pemandangan-pemandangan itu? Di antaranya di tengah jalan itu, jadi ini tidak masuk akal, tapi ini karena ini dari perjalanan yang juga tidak masuk akal, dan Rasulullah tidak pernah bohong kecuali kalau hadisnya bohong. Kalau Rasulullah tidak pernah bohong. Nah, ini katanya Rasulullah pertama kali melihat ada qaumun yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Nah, ada suatu kaum itu yang yazra', menanam padi begitu ya, satu hari besoknya itu sudah dipanen terus begitu. Kemudian Rasulullah tanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, itu siapa itu kaum itu sehari menanam kok besoknya sudah panen itu terus begitu? Jawabnya Rasulullah, itu adalah orang-orang al-mujahiduna fi sabilillah. Itulah gambaran orang-orang yang berjihad di sabilillah. Tudha'afu lahumul hasanat. Orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, itu kebaikan itu akan, mereka mendapat kebaikan seperti orang yang sehari menanam, sehari panen lagi terus begitu. Nah, berjuang di jalan Allah. Nah, berjuang di jalan Allah itu, jihad itu sering diartikan apa? Perang. Tapi sebenarnya jihad itu juga macam-macam. Nah, sekarang ini jarang jihad pakai perang, pakai pedang. Sekarang ini jihad kita adalah pakai perjuangan, pakai ucapan, pakai kegiatan-kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, melihat lagi ada orang-orang yang tardahu ru'usuhum bisahr. Ada beberapa orang yang kepalanya itu ditatap-tatapkan ke batu sampai setiap ditatapkan ini kepalanya hancur, kembali lagi kepalanya baik lagi. Setelah itu tatapkan lagi kepalanya ke batu as-sakhrah, kembali lagi terus begitu. Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, manhum, siapa mereka itu? Qala Jibril, haula'i alladzina tataqalat ru'usuhum anis sholatil maktubah. Mereka itu adalah gambaran dari orang-orang yang malas sholat wajib. Jadi kalau kamu malas sholat 5 waktu ini, gambarannya seperti itu. Jadi seperti orang yang pernah dilihat oleh Rasulullah, orang yang menatap-natapkan kepalanya ke tembok, ke batu. Setelah pecah kepalanya, kembali baik lagi, tatapkan lagi sampai kepalanya pecah.
Nah, ini yang dilihat waktu Isra. Yang ketiga, kemudian Rasulullah melihat ada orang di kepalanya juga ada batu, di belakangnya, di depan kepalanya, belakang kepalanya ada batu-batu. Kemudian mereka berteriak seperti teriaknya unta. Kemudian mereka makan apa? Makan duri-duri, ad-dhari' war-ruqum war-radf fi jahannam wa hijar. Mereka makan batu-batu dan neraka. Batu-batu pernah dimakan, dilepas lagi. Setelah dimakan, dilepas lagi. Kemudian Rasulullah bertanya, Jibril, siapa itu? Dijawab oleh mereka, Jibril, haula'il ladzina la yu'adduna shadaqati amwalihim. Mereka itu adalah orang-orang yang punya uang banyak tapi tidak mau zakat, nggak mau sodakoh. Nah, itu gambarannya seperti itu, seperti orang-orang yang makan duri, makan batu dari neraka, dilepas lagi, makan lagi. Ini gambarannya orang yang tidak mau zakat, tidak mau sodakoh. Kemudian keempat, ada orang di depannya ini ada 2 piring. Yang satu makanannya enak sekali, yang satu sudah baunya nggak enak, tidak enak lagi makanannya piring yang satu ini. Kemudian orang tadi itu milih makanan yang nggak enak. Makanan yang enak malah nggak dimakan. Makanan yang tidak enak sudah baunya nggak enak, sudah pahit dan seterusnya. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, siapa itu? Ada orang disuruh milih makan, yang satu makanan enak, yang satu tidak enak, kok malah pilih yang tidak enak? Jawabnya malaikat Jibril, itu apa? Itu orang yang sudah kawin, punya istri, kok malah tidur dengan perempuan lain, istrinya malah gak ditiduri. Jadi kalau orang kawin kemudian dia malah tidur dengan perempuan yang lain, itu gambarannya seperti itu. Seperti orang yang diberi makanan yang enak malah tidak makan, malah makan makanan yang tidak enak. Nah, ini kemudian yang keempat. Yang kelima, ada orang yang lewat di jalan, di pinggir jalan itu ada duri, ada pohon yang berduri. Nah, dia setiap lewat ke situ itu mesti ngelewati bajunya itu kena duri itu dan robek. Lagi-lagi setiap ada orang lewat jalan situ mesti bajunya robek karena kena duri di pinggir jalan itu. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, itu siapa ya Rasulullah? Apa itu? Duri di pinggir jalan itu kok selalu ganggu orang yang jalan. Jawabnya jawabnya malaikat Jibril, itu duri itu gambarannya apa? Orang yang ngangguran di pinggir jalan melihat saja, dan orang yang lewat itu terganggu dengan orang yang duduk di pinggir jalan ngangguran. Jadi anak-anak jangan nganggur di pinggir jalan melihat
orang yang lewat, siapa yang lewat, jangan. Itu nanti seperti Rasulullah tadi seperti duri di pinggir jalan. Itu yang kelima. Jadi wala taqudu bikulli siratin tu'iduna, itu jadi dalam Al-Qur'an itu ada, janganlah kamu taquduna bikulli siratin, jangan kamu duduk-duduk di pinggir jalan nganggur-ngangguran yang nanti akan mengganggu orang lewat. Nah, ini ada ini contohnya Rasulullah. Itu nomor 6. Kemudian ada lagi orang yang juga begitu, hampir seperti yang nomor 3 tadi. Orang yang makan besi, besi dimakan. Besi dimakan sampai lidahnya itu robek-robek, mulutnya robek-robek. Makan besi lagi, robek-robek lagi. Kemudian siapa itu? Apa itu? Wahai Jibril, ada orang makan besi kemudian sampai mulutnya, lidahnya robek-robek, masih makan lagi. Itu gambarannya khutbaul fitnah. Orang yang suka tabligh, suka khutbah, suka pidato, tapi isinya memfitnah, isinya berbohong. Setelah makan robek-robek mulutnya, lidahnya robek-robek, makan lagi. Nah, ini nomor 7. Nomor 8, Rasulullah melihat ada suatu batu, di situ ada lubangnya kecil. Dari lubang kecil itu keluar sapi. Thaurun azim, keluar sapi dari lubang kecil. Ingin kembali masuk ke lubang tadi itu nggak bisa. Kemudian tanya pada Jibril, ya Jibril, siapa itu? Siapa, orang seperti siapa itu? Keluar dari lubang kecil, keluar sapi, ingin masuk lagi tidak bisa. Jawabnya malaikat Jibril, itu gambarannya orang yang omongannya omongan besar, berjanji omongan-omongan besar, omongan-omongan agung hebat, tapi ternyata dia tidak bisa melaksanakan apa-apa. Nah, ini. Kemudian nomor 9, Rasulullah itu mendengar suara yang merdu sekali dan baunya wangi sekali. Ada suara yang merdu, ada baunya yang wangi. Kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini apa ini? Ada suara yang enak sekali, ada baunya yang wangi. Kemudian malaikat Jibril menjawab, oh ini gambaran surga. Jadi gambaran surga itu seperti suara yang enak, seperti bau yang wangi. Kemudian ke-10, ini kebalikannya. Rasulullah mendengar suara yang gak enak sekali, memekakkan telinga. Telinga saya gak kuat mendengar seperti ini, udah gak karu-karuan. Suara apa itu? Baunya juga gak enak sekali. Malaikat Jibril, ini baunya apa ini? Ini gambaran apa ini? Ini gambarannya neraka. Coba ini ada, saya baca di buku Al-Isra wal Mi'raj, hadis riwayat Baihaqi. Jadi Rasulullah
sebelum Mi'raj, sebelum naik ke langit, nanti di setiap langit itu juga, setiap langit itu ada 7. Setiap langit nanti ketemu dengan beberapa nabi, ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, dan seterusnya. Dan mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, pada Nabi Muhammad. Kemudian waktu di Masjidil Aqsa menjadi imam. Imam makmumnya itu para nabi dan para malaikat. Nah, ini gambaran. Tapi karena nanti mungkin akan sudah ada yang memberikan supaya didengarkan baik-baik, ini saya hanya sekedar sekilas saja mengisi kuliah subuh ini, karena ini kebetulan Isra Mi'raj. Saya ingatkan tentang pandangan supaya kita jangan menjadi orang-orang seperti yang pernah dilihat oleh Rasulullah waktu Isra tadi itu. Jadi jangan sampai kita malas sholat 5 waktu. Nanti kalau kita punya uang banyak, jangan sampai kita bakhil, supaya kita rajin bersedekah. Kemudian kita kalau berucap jangan sampai bohong, jangan berjanji dengan janji-janji yang palsu. Kemudian supaya kita kalau diberi amanat tugas supaya melaksanakan dengan baik. Kemudian kalau kita berbicara jangan omong-omong besar tapi ternyata nggak ada kenyataannya. Kemudian supaya kita jangan berzina. Ini intinya demikian. Jadi ini supaya kita laksanakan. Jadi ini ibrah dalam Isra Mi'raj. Kemudian oleh-oleh yang paling utama Rasulullah itu adalah sholat 5 waktu setelah dari langit ke-7 di Sidratul Muntaha. Jadi kalau kewajiban-kewajiban yang lain itu di Madinah saja, di Mekah, di Madinah saja. Tapi kalau khusus sholat ini lain dengan yang lain-lain. Rasulullah dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Begitu juga disebutkan dalam satu hadits, segala sesuatu itu Rasul Amri al-Islam. Pokok dari segala urusan itu al-Islam. Islam dengan ajarannya sebagai agama. Kemudian yang kedua, pokok lagi dalam Islam itu adalah sholat. Kemudian yang ketiga, jihad fisabilillah. Nah, ini dalam hidup kita ini jangan sampai meninggalkan 3 ini. Mengerti Islam, iman, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Kemudian sholat itu gambaran dari segala kebaikan kita hidup di dunia. Kemudian kalau bisa itu kita berjihad, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan kita melaksanakan, mencegah kemungkaran dan kita menghindari perbuatan mungkar. Ya, ini yang saya sampaikan pada kuliah subuh ini. Hakadha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.